wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvira Syafitri, NIM 2205040022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa Raja Ali Haji disebut ahli hukum. Raja Ali Haji lebih banyak berbicara pada aspek-aspek doktrinal, nilai, konsep, dan asas-asas hukum. Walaupun begitu, eksponen-eksponen yang dilahirkan dari pemikirannya kelak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum yang formal. Hal ini terjadi ketika utusan Temenggung Abu Bakar mengunjungi Raja Ali Haji di Pulau Penyengat sekitar April 1868. Kunjungan itu dilakukan untuk menanyakan perihal penting pemerintahan dan hukum, seperti boleh tidaknya Temenggung Johor itu menyandang gelar sultan. Hasil dari berkhidmat tersebut, Temenggung Abu Bakar akhirnya memerintah Johor dan memakai gelar kebesaran Maharaja. Merujuk pada pemikirannya pula, Sultan Abu Bakar membuat undang-undang tubuh kerajaan Johor yang diumumkan tahun 1895. Sampai dikenal menjadi hukum tertulis pertama di Malaysia. Pandangan Raja Ali Haji soal hukum dapat ditemukan dan digali dari beberapa karyanya, semisal Muqaddimah fi Intizam yang membuat 3 pokok pembahasan, seperti yang pertama prinsip keadilan dan equality, yang kedua ketertiban, dan yang ketiga kesejahteraan. Ada pula Tamarat Al-Muhimmah. Buku ini banyak menguraikan tentang pemerintahan dan tata kelolanya. Penulis menilai karya inilah yang secara komprehensif membuat pemikiran hukum Raja Ali Haji. Raja Ali Haji 1886 menukilkan, jangan dilebihkan orang dalam dengan orang luar pada hukuman yang didirikan. Melalui frasa ini, ia mewanti-wanti agar raja atau pemimpin tidak berat sebelah dalam bertindak maupun membuat keputusan. Ditakutkan kebijakannya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pada akhirnya mengakibatkan kebinasaan bagi negerinya karena keadilan akan terabaikan. Pendapat di atas sangat relevan untuk dijadikan dasar kritik terhadap praktik hari ini. Tidak sedikit decision maker yang bersikap diskriminatif, khususnya ketika dihadapkan pada kepentingan politis dan elitis. Bentangan empirik sesungguhnya menjadi scientific evidence bahwa keberpihakan kepemimpinan dalam mengeluarkan kebijakan berimplikasi pada suburnya praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme, entah itu berpihak pada diri dan keluarganya, kerabat atau kelompok tertentu, bahkan kepada penyumbang dividen terbesar bagi pemerintah atau negerinya. Selanjutnya, terkait konsep keadilan, baginya keadilan bukanlah instrumen melainkan hasil akhir. Dengan mendekatkan tasawuf tadi, ia mengingatkan keadilan tidak bersumber pada persepsi individu, tetapi lebih pada ukuran terlaksananya asas-asas dalam Islam. Menurutnya, jika hukum Allah dijaga dan ditegakkan, maka keadilan akan tercapai. Lebih jauh, konsep tersebut dilembagakan dalam bentuk negara, badan-badan hingga perekonomian. Dalam Tamarat dikatakan keadilan itu diaktualisasikan dalam praktik-praktik penyelenggaraan kerajaan demi tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Raja memiliki dua peran sebagai mandataris rakyat dan menjaga hukum Islam. Oleh karenanya, raja tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas, baik di dunia maupun di akhirat. Raja Ali Haji juga banyak bicara pada lingkup hukum privat. Beberapa maklum opnusnya adalah syair Siti Siana, syair hukum nikah, dan syair hukum faraid. Secara berturut, buku-buku ini membahas hukum fikih, hukum perkawinan, dan hukum waris serta pembagiannya. Pemikiran Raja Ali Haji ibarat berlian yang terpendam. Semestinya ia tidak dibiarkan terus mengendap di dalam tanah, melainkan harus diangkat ke permukaan dan disiarkan. Bukan hanya itu, prinsip-prinsipnya dalam pemerintahan harus senantiasa dijadikan pegangan dan refleksi diri, utamanya teruntuk para pemegang tepuk kekuasaan di negeri ini. Dari sisi akademis, amat disayangkan jika pemikiran itu tetap berada pada karya agungnya tanpa diartikulasikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang lain lebih sederhana. Sebab bagi sebagian orang karya beliau yang bertuliskan Jawi itu cukup sulit dicerna. Oleh karenanya perlu pendekatan hermeneutika hukum
atau dalam sastra disebut kajian linguistik untuk mentransfer kepada publik dengan bahasa lebih mudah dimengerti. Sangat sedikit memberi perhatian akan hal tersebut. Mayoritas bahasan soal pemikiran Raja Ali Haji terbatas pada aspek sejarah, sastra, dan kebudayaan. Ada pula yang menyinggung soal pemerintahan dan politik, tetapi itu pun belum komprehensif. Aspek lain yang menarik dikuliti namun belum banyak disentuh adalah pemikirannya soal ketatanegaraan dan hukum, termasuk relevansinya dengan dinamika ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan hari ini. Banyak hal yang dapat dikaji lebih jauh. Tentunya ini menjadi tantangan bagi akademis dan praktisi, khususnya bagi mereka yang berada di alam Melayu seperti Riau dan Kepulauan Riau. Ada tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan, terlebih untuk institusinya yang secara tegas mencatut nama Raja Ali Haji sebagai kebanggaan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.